Tidak pantas orang ceroboh bekerja di sini. Kamu dipecat. Sekarang juga. Keluar dari sini. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita penuh pelajaran hidup. Tentang seorang direktur baru yang sombong, yang tega memecat seorang petugas kebersihan hanya karena sebuah insiden kecil. Tapi siapa sangka, keesokan harinya rahasia besar terungkap dari rekaman CCTV, hingga membuat sang direktur menangis dan kehilangan segalanya. Mari kita ikuti kisah lengkapnya sampai akhir. Jangan lupa siapkan hati karena kisah ini penuh emosi dan syarat makna. Namun sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu berwarna biru pucat, dengan cahaya matahari yang menembus jendela-jendela tinggi gedung kaca megah di jantung kota. Gedung itu berdiri gagah, memantulkan kilau cahaya seperti simbol kekuasaan dan kejayaan sebuah perusahaan besar yang sudah berdiri puluhan tahun. Di depan pintu putar, para karyawan datang dengan pakaian rapi. Ada yang membawa map, ada yang terburu-buru menekan layar ponsel, ada pula yang hanya menunduk sambil meneguk kopi dari gelas kertas. Hari itu bukan hari biasa. Lobi perusahaan dipenuhi spanduk ucapan selamat datang, bunga segar menghiasi meja resepsionis, dan layar besar di dinding menampilkan tulisan yang menyala lembut. Selamat datang direktur baru. Semua orang tahu, hari ini pucuk pimpinan berganti. Direktur lama yang sudah puluhan tahun mengabdi akhirnya pensiun, digantikan oleh sosok baru yang masih muda, penuh percaya diri, dan katanya akan membawa semangat segar. Dialah Raka Pradipta. Usianya baru 32 tahun, wajahnya tegas, rahangnya kokoh, dengan tatapan tajam yang memberi kesan tak mudah ditentang. Jas abu-abu muda membungkus tubuhnya. Sepatu kulit hitam berkilau setiap kali ia melangkah di atas lantai marmer lobi. Semua mata menoleh ketika ia masuk. Satpam membuka pintu dengan hormat. Resepsionis berdiri menyambut dengan senyum. Raka hanya mengangguk singkat, lalu melangkah masuk ke lift eksekutif. Di dalam, napasnya tenang, meski dadanya sedikit berdebar. Ia tahu hari ini semua orang akan menilainya. Ia harus terlihat mantap, harus menunjukkan bahwa dirinya layak memimpin perusahaan sebesar ini. Begitu pintu lift terbuka di lantai rapat utama, suasana menyambutnya dengan meriah. Aula luas itu penuh sesak dengan para manajer dan karyawan. Kursi tersusun rapi, layar besar di dinding menampilkan agenda rapat, dan aroma kopi serta kue kecil memenuhi udara. Saat Raka melangkah masuk, suara tepuk tangan bergema, begitu riuh hingga ia merasa seakan lantai bergetar. Para manajer berdiri menyambut, beberapa menyalaminya dengan wajah penuh hormat. Ada yang tersenyum lebar, ada yang menundukkan kepala sopan. Semua tampak begitu antusias, seolah menaruh harapan besar padanya. Ketua rapat memberikan sambutan singkat, lalu mempersilakan Raka duduk di kursi khusus di ujung meja panjang. Dari sana, ia bisa melihat seluruh peserta rapat. Wajah-wajah penuh ekspektasi menatapnya, seakan menunggu kata-kata ajaib yang akan memberi semangat baru. Raka berdiri, menatap sekeliling dengan tatapan mantap. "Terima kasih atas sambutan hangat ini," katanya. Suaranya tenang tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hari ini adalah awal yang baru. Saya percaya, dengan kerja keras dan disiplin, kita bisa membawa perusahaan ini lebih tinggi lagi." Suasana kembali dipenuhi tepuk tangan. Beberapa karyawan mencatat kata-katanya, sementara yang lain mengangguk penuh keyakinan. Raka tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa hari pertamanya berjalan mulus. Namun di balik kemeriahan itu, ada seorang gadis muda yang sedang sibuk di luar ruang rapat. Namanya Cynthia. Usianya baru 24 tahun, tubuhnya ramping, wajahnya sederhana dengan rambut hitam diikat rapi.
Seragam kebersihan melekat di tubuhnya, dan tangannya sibuk mendorong troli berisi ember, lab, dan peralatan. Sejak pagi ia sudah bekerja membersihkan lorong-lorong, memastikan lantai mengilap. Cynthia melangkah pelan di koridor depan ruang rapat. Sesekali ia berhenti untuk mengelap noda kecil yang tak terlihat orang lain. Baginya, kebersihan bukan hanya pekerjaan, tapi tanggung jawab. Ia ingin setiap sudut gedung itu nyaman untuk siapapun yang masuk. Di atas troli, ada sebuah gelas kertas berisi air putih. Ia menaruhnya sebentar di meja kecil dekat pintu rapat, sambil merapikan peralatan. Tak ada yang memperhatikan kehadirannya. Semua orang sibuk dengan rapat, dengan tepuk tangan, dengan ucapan-ucapan penuh semangat. Namun takdir kadang berputar dengan cara yang tak terduga. Saat Raka berdiri dari kursinya untuk mengambil berkas di dekat pintu, langkahnya tanpa sengaja menyenggol troli kecil itu. Gelas kertas di atas meja ikut goyah. Air di dalamnya tumpah, jatuh mengenai beberapa berkas rapat, bahkan sedikit mengenai jas abu-abu yang dikenakan Raka. Semua mata langsung terarah pada satu titik. Ruangan yang tadi penuh tepuk tangan tiba-tiba senyap. Suara detik jam di dinding terdengar jelas. Cynthia membeku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia cepat-cepat mengambil lap, mencoba mengeringkan noda di meja. Maafkan saya. Ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Namun tatapan Raka membekunya. Ia menatap noda kecil di jasnya, lalu menatap wajah gadis muda itu dengan dingin. Apa ini cara bekerja di sini? Rapat penting diganggu karena kecerobohan kecil seperti ini. Suaranya tegas, keras, membuat dada setiap orang yang mendengarnya ikut bergetar. Beberapa manajer saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang menggigit bibir, tapi tak seorang pun berani bersuara. Cynthia menunduk dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Raka melangkah lebih dekat, menolak lap yang diulurkan gadis itu. Dengan suara dingin, ia mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang terperangah. Kamu dipecat. Sekarang juga. Keluar dari sini. Ruangan itu hening. Suasana yang tadi penuh tepuk tangan berubah jadi tegang. Semua karyawan menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan. Cynthia terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Dengan wajah pucat, ia menarik trolinya keluar. Langkahnya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai yang baru saja ia pel. Pintu rapat tertutup. Raka kembali duduk, seolah tak terjadi apa-apa. Kita lanjutkan rapat, katanya singkat. Namun di mata semua orang, suasana tak lagi sama. Tepuk tangan yang tadi menggema seakan lenyap, berganti dengan keheningan yang berat. Ada sesuatu yang berubah di dalam ruangan itu. Sesuatu yang tak disadari Raka pada hari pertamanya. Hari itu berakhir dengan wajah-wajah yang tampak datar. Raka merasa ia telah menegakkan aturan. Tapi ia tak tahu, benih masalah besar baru saja ia tanam di tengah perusahaan. Pagi kedua datang dengan cahaya matahari yang lebih terang dari kemarin. Jalanan di depan gedung besar itu ramai. Suara klakson bersahut-sahutan, dan pejalan kaki bergegas dengan wajah terburu. Dari luar, tak ada yang berbeda. Gedung tinggi itu tetap berkilau, marmernya tetap berkilat, dan pintu putarnya tetap berputar dengan anggun. Namun bagi Raka Pradipta, yang baru sehari menjabat sebagai direktur, hari ini terasa lain sejak ia melangkahkan kaki ke dalam lobi. Satpam yang kemarin menyambut dengan senyum kini hanya mengangguk singkat tanpa ekspresi. Resepsionis yang kemarin tampak ceria kini menunduk, hanya sekadar menyebutkan ucapan selamat pagi dengan nada hambar. Raka terdiam sejenak, keningnya berkerut. Ia merasa ada sesuatu yang salah, meski ia tak tahu apa. Ia melangkah menuju lift eksekutif. Dua pegawai muda yang sudah berdiri di dalamnya menunduk ketika ia masuk, tapi tidak ada sapaan ramah seperti kemarin. Mereka sibuk menatap layar ponsel, pura-pura mengetik sesuatu yang seolah sangat penting. Pintu lift tertutup, dan suasana hening. Hanya suara mesin lift yang mengiringi perjalanan itu. Raka menatap layar digital di atas pintu yang menunjukkan angka lantai, berusaha mengabaikan rasa aneh di dadanya. Ketika pintu terbuka,
Ia keluar dengan langkah mantap. Namun tatapan dingin itu terus mengikutinya. Seorang manajer keuangan lewat di lorong. Raka menyapa dengan senyum tipis. Tapi manajer itu hanya membalas dengan anggukan kecil tanpa kontak mata. Lalu mempercepat langkah. Raka terhenti sesaat. Dadanya dipenuhi tanda tanya. Di ruang rapat, suasana yang berbeda semakin terasa. Kemarin semua orang berdiri menyambut. Penuh tepuk tangan dan senyum. Hari ini, kursi-kursi terisi, tetapi wajah-wajah yang menatapnya dingin, kaku, dan hampa. Ketika ia masuk, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sambutan hangat. Hanya tatapan yang seolah menguji kesabarannya. Selamat pagi. Raka mencoba membuka dengan suara lantang. Beberapa mengangguk pelan. Sebagian besar tetap menunduk ke arah buku catatan atau layar laptop. Raka merasa dadanya sesak. Apa yang berubah begitu cepat? Bukankah kemarin mereka tampak antusias dengan kepemimpinannya? Rapat berjalan dengan kaku. Presentasi demi presentasi terdengar hambar. Setiap kali Raka memberi instruksi, jawabannya hanya singkat dan dingin. Seakan-akan setiap kata yang ia ucapkan hanyalah angin yang lewat begitu saja. Ketika rapat usai, biasanya para manajer mendekat, memberi laporan singkat atau menanyakan hal-hal penting. Kali ini tidak. Mereka bergegas keluar satu persatu, seolah ingin menjauh darinya. Raka duduk sendirian di kursi panjang itu, menatap berkas-berkas di depannya, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Siang hari, ia mencoba berbaur. Ia mendatangi departemen pemasaran, berharap bisa membangun hubungan yang lebih hangat. Namun begitu ia masuk ruangan, obrolan yang tadi terdengar langsung berhenti. Semua orang kembali menatap layar monitor, pura-pura sibuk. Ketika ia bertanya tentang laporan, jawabannya singkat, tanpa semangat. Raka mencoba tersenyum, namun suasana beku itu membuat senyumannya terasa dipaksakan. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di lorong panjang, ia melihat beberapa karyawan berbicara berbisik-bisik. Ketika ia lewat, mereka langsung diam dan menunduk, pura-pura merapikan berkas. Raka menarik napas panjang, menahan gejolak di dadanya. Menjelang sore, ia kembali ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, jendela-jendela besar menghadap kota, namun kehangatan yang seharusnya terasa di dalamnya seakan hilang. Ia duduk di kursinya, memandangi layar laptop. Tangannya gemetar ketika membuka berkas-berkas. Tapi pikirannya tidak bisa fokus. Sebuah ikon kecil di layar menarik perhatiannya. Akses langsung ke sistem CCTV. Raka menatap ikon itu lama. Ia tahu sistem ini bisa ia gunakan tanpa harus ke ruang keamanan. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, bahwa jawaban dari semua keanehan ini mungkin ada di sana. Dengan hati-hati, ia klik ikon itu. Layar baru terbuka, menampilkan daftar kamera dari seluruh penjuru gedung. Lobi, lift, koridor, ruang rapat, pantry, ruang kerja para manajer, hingga balkon kecil di lantai atas. Semuanya tersedia. Raka memutuskan melihat rekaman dari kemarin, hari pertamanya. Ia ingin tahu apakah ada sesuatu yang terlewat. Di layar, ia melihat dirinya memasuki gedung dengan penuh percaya diri. Ia melihat resepsionis menyambut dengan senyum, satpam yang ramah, para karyawan yang memberi hormat. Semua terlihat normal. Ia mempercepat rekaman, memindahkan kamera ke koridor depan ruang rapat. Di sana, matanya membesar. Ia melihat seorang manajer senior berjalan melewati lorong. Dari arah berlawanan, muncul seorang perempuan muda dengan seragam kebersihan, mendorong troli kecil. Raka mengenalnya. Cynthia, perempuan yang kemarin ia pecat. Namun yang mengejutkan adalah reaksi manajer itu. Bukannya hanya lewat begitu saja. Manajer itu menunduk dalam-dalam, seolah memberi hormat. Cynthia hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan jalannya. Adegan itu sederhana, tapi membuat dada Raka terasa sesak. Kenapa manajer senior sekelas itu harus bersikap hormat kepada seorang petugas kebersihan? Raka mempercepat rekaman. Ia melihat Cynthia muncul di pantry, mengambil tisu, lalu keluar. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya menatap dengan cara berbeda. Ada rasa segan di wajah mereka,
Sesuatu yang tidak masuk akal untuk seorang petugas kebersihan. Raka bergeser ke rekaman ruang rapat. Ia melihat detik-detik yang sudah terpatri di kepalanya. Gelas terguling, air tumpah, noda mengenai jasnya. Ia melihat dirinya berdiri, menghina, lalu memecat Cynthia di depan semua orang. Namun kali ini, dari sudut pandang kamera, ia melihat lebih jelas ekspresi para manajer. Wajah mereka bukan hanya terkejut, tapi juga penuh ketakutan, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Raka menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat. Ia mempercepat rekaman sampai rapat selesai, melihat Cynthia keluar dengan troli. Namun ada yang janggal. Ia memutuskan membuka rekaman hari-hari sebelumnya. Ia mencari di koridor, di ruang istirahat petugas kebersihan, di area pantry. Namun anehnya, ia tidak menemukan sosok Cynthia sama sekali. Hari-hari itu kosong dari kehadirannya. Seakan-akan ia bukan bagian dari tim kebersihan. Raka menegakkan punggungnya. Dadanya bergemuruh. Malam mulai turun di luar jendela. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan. Namun di dalam ruangan itu, rasa penasaran dan kegelisahan semakin membesar. Ia menatap layar CCTV yang masih menampilkan gambar-gambar dari lorong kosong. Hatinya berkata, ada sesuatu yang sangat penting sedang ia lewatkan. Dan malam itu, Raka memutuskan untuk terus menonton, mencari jawaban dari teka-teki yang membuat seluruh kantor memusuhinya. Gedung itu semakin sunyi ketika malam turun. Dari jendela tinggi ruang kerja direktur, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang yang berjatuhan. Jalan raya masih padat, klakson bersahutan. Namun di dalam ruangan besar itu hanya ada suara pendingin ruangan dan detik jam dinding yang menggaung pelan. Raka duduk sendirian di kursinya. Wajahnya tegang, matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV. Sejak sore ia menonton tanpa henti. Awalnya hanya rasa penasaran, tapi semakin lama, rekaman itu seperti memanggilnya untuk terus menggali. Ada misteri besar yang belum terungkap. Semua rasa dingin dari tatapan karyawan, semua sikap manajer yang berubah, seakan berasal dari satu hal, perempuan bernama Cynthia. Ia menekan tombol mundur. Kembali ke siang hari kemarin. Di layar, ia melihat dirinya sendiri berjalan masuk ruang rapat, disambut tepuk tangan meriah. Wajahnya tampak begitu percaya diri, seolah dunia ada di tangannya. Ia menatap rekaman itu dengan perasaan getir, seakan sedang melihat orang asing. Kemudian, rekaman beralih ke momen yang tak bisa ia lupakan. Cynthia, dengan troli kecilnya, tanpa sengaja menumpahkan air. Ia melihat dirinya sendiri berdiri, menghina, dan mengucapkan kata pemecatan. Namun kali ini, dari sudut pandang kamera, ia melihat sesuatu yang luput dari perhatiannya saat itu. Para manajer, yang biasanya tenang, wajah mereka berubah tegang. Ada yang menutup mulutnya, ada yang menunduk ketakutan, ada pula yang menatapnya dengan sorot marah namun tertahan. Raka menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Kenapa? Kenapa ekspresi mereka seperti itu? Gumamnya lirih. Ia menggeser waktu rekaman, mencari jejak Cynthia di hari-hari sebelumnya. Tangannya bergetar saat menekan tombol. Namun berulang kali ia kecewa. Tidak ada Cynthia di lorong, tidak ada di pantry, tidak ada di ruang istirahat petugas kebersihan. Semua sudut gedung ia periksa, tapi sosok itu seolah hanya muncul kemarin. Mustahil, bisiknya. Kalau dia memang petugas kebersihan, pasti ada rekamannya. Semakin malam, rasa lelah mulai menghantam tubuhnya, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Ia menyesap air mineral, mencoba menenangkan diri, lalu kembali menatap layar. Lampu kecil laptop memantul di bola matanya yang merah karena kurang tidur. Hingga akhirnya, ia menekan daftar kamera yang jarang disentuh. Rekaman ruang direktur lama. Ruangan itu terasa asing baginya, meski kini ia menempatinya. Di layar, tampak seorang pria tua duduk di kursi besar, menulis sesuatu di buku catatan. Rambutnya putih, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan berwibawa. Dialah Arman Wijaya, direktur lama yang dihormati semua orang,
sekaligus ayahnya, orang yang juga sangat ia hormati. Raka menatap layar dengan rasa haru. Ia mendengar banyak cerita tentang ketegasan dan kebijaksanaan Arman. Sosok yang dihormati, bahkan disegani. Rekaman itu seakan membuka lembaran masa lalu yang penuh wibawa. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang perempuan muda masuk dengan langkah tenang. Raka terperanjat. Itu Cynthia. Tapi kali ini, ia tidak mengenakan seragam kebersihan. Ia memakai jas hitam elegan, rambutnya terurai rapi, wajahnya dipenuhi wibawa yang sulit dijelaskan. Bukan wajah seorang bawahan, melainkan pemimpin. Arman segera berdiri. Tubuh tuanya menunduk hormat, sesuatu yang jarang ia lakukan pada siapapun. Bibirnya bergerak jelas, dan suara rekaman berhasil menangkap setiap kata. Ibu CEO, ada apa sampai repot-repot datang ke ruangan saya? Jika ibu memanggil, seharusnya saya yang datang. Raka merasa seluruh tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinganya. Jantungnya berdegup begitu kencang. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tangannya menutupi mulut. Matanya membesar tak percaya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia baru menyadari betapa besar kesalahannya. Perempuan yang kemarin ia hina, ia pecat. Bahkan ia permalukan di depan semua orang ternyata adalah CEO perusahaan. Sosok tertinggi, pewaris sah dari pendiri perusahaan. Raka menunduk dalam-dalam di kursinya. Tangisnya pecah, meski ia berusaha menahannya. Allah! Lirihnya, suaranya serak. Apa yang sudah kulakukan? Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Bukan hanya karirnya yang hancur, tapi juga harga dirinya. Ia baru saja mempermalukan orang yang seharusnya ia junjung tinggi. Dan kini ia tahu, alasan mengapa semua orang memusuhinya bukanlah karena mereka tidak suka dengan aturan kerasnya, tapi karena ia telah melukai orang yang paling mereka hormati. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Gedung sudah lama kosong, hanya suara mesin pendingin yang menemani. Raka masih duduk di kursinya. Wajahnya basah air mata. Laptop di depannya menampilkan rekaman yang terus berulang. Ia tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia menutup mata, wajah Cynthia muncul. Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seorang pemimpin sejati yang begitu dihormati. Hatinya digelayuti rasa bersalah yang begitu berat. Rasa penyesalan yang menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Pagi nanti, ia harus kembali berhadapan dengan manajer dan karyawan yang sudah memusuhinya. Pagi nanti, ia harus berjalan di lorong dengan kepala menunduk, menyadari bahwa setiap tatapan adalah pengingat dari kesalahan fatalnya. Malam itu, Raka belajar satu hal penting, bahwa satu kata bisa menghancurkan segalanya. Bahwa satu tindakan arogan bisa menghapus seluruh hormat yang semula ia dapatkan. Dan kini, ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, cahaya matahari masuk menembus kaca jendela tinggi kantor pusat. Jalanan ramai seperti biasa. Orang-orang bergegas, suara klakson bersahutan. Namun di dalam gedung, suasananya bagai dunia lain. Suasana yang kemarin hanya terasa dingin, kini berubah menjadi lebih menekan, seakan udara pun berat untuk dihirup. Raka berjalan melewati lobi dengan langkah yang ragu. Kemarin malam ia hampir tidak tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan pikirannya terus dihantui rekaman CCTV yang menayangkan kebenaran pahit. Sosok yang ia pecat dan hina di hadapan semua orang ternyata adalah CEO perusahaan. Sosok yang dihormati seluruh manajer. Sosok yang membuat mereka tunduk dan memberi hormat. Kini, setiap langkah Raka terasa seperti ditusuk duri. Satpam yang biasanya menyapa ramah kini hanya menunduk datar. Resepsionis yang kemarin tersenyum kini menunduk tanpa kata. Raka tahu betul, semua orang sudah mendengar kabar, meski tak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Saat ia masuk lift, beberapa karyawan buru-buru keluar, memilih menunggu lift berikutnya daripada berada di dalam bersamanya. Raka terdiam. Hatinya semakin teriris. Ia sadar, ia bukan hanya kehilangan wibawa, tetapi juga rasa hormat. Sampai di lantai atas, lorong panjang terasa sepi. Beberapa manajer lewat,
Tapi tak seorang pun berani menatapnya. Mereka hanya lewat cepat, seolah angin yang tidak ingin bersentuhan dengannya. Raka melangkah masuk ruangannya. Pintu tertutup dengan bunyi yang terdengar lebih keras dari biasanya. Ia duduk, memandang kosong meja kerja. Tangan kirinya menutupi wajah, sementara tangannya yang lain menggenggam pena, mengetuk-ngetuk permukaan meja tanpa arah. Suara itu menjadi satu-satunya pengisi keheningan. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya pelan. Air matanya kembali mengalir, meski ia mencoba menahannya. "Kenapa aku tidak bisa menahan emosi hanya karena setetes air? Allah, apa yang sudah kulakukan?" Jam demi jam berlalu dengan lambat. Raka mencoba membaca berkas, tapi kata-kata di atas kertas itu seakan menari, tak bisa ia pahami. Telepon di mejanya berdering beberapa kali, namun tidak ada panggilan untuknya. Semua urusan seolah melewatinya. Ia sadar, perlahan-lahan ia mulai disisihkan. Menjelang siang, perutnya kosong, namun ia tak berani turun ke kantin. Ia tahu, jika ia duduk di sana, semua mata akan tertuju padanya. Tatapan penuh kebencian, sindiran dalam bisikan, dan rasa malu yang semakin menjerat lehernya. Ia akhirnya memutuskan keluar, berjalan ke sebuah restoran kecil di seberang jalan. Di sana, ia duduk sendirian di sudut, hanya memesan sepiring nasi goreng dan segelas teh hangat. Sendoknya bergerak pelan, namun makanan itu seperti batu di mulutnya. Setiap tegukan terasa hambar. Ia lebih banyak menatap kosong keluar jendela daripada makan. Tiba-tiba, matanya menangkap pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Di taman kecil di dekat restoran, ia melihat seorang wanita duduk di bangku kayu. Wanita itu mengenakan setelan rapi, rambutnya tergerai, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Tidak salah lagi, itu Cynthia, wanita yang kemarin ia permalukan. Wanita yang ternyata adalah CEO. Namun bukan itu saja yang membuat jantungnya berdentum. Di samping Cynthia duduk seorang pria tua yang sangat ia kenal. Rambut putih, wajah berkeriput, namun sorot matanya tajam. Arman Wijaya, direktur lama. Ayahnya, orang yang selama ini ia kagumi, yang ia hormati, dan yang kini membuat rasa malu di hatinya semakin menjadi-jadi. Raka hampir tak bisa bernapas. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Ia ingin berdiri, ingin menghampiri, ingin meminta maaf. Namun langkahnya tertahan. Ada rasa takut yang menghantam. Bagaimana jika ayahnya menolak mendengar penjelasannya? Bagaimana jika Cynthia tak mau memaafkan? Dari kejauhan, ia melihat keduanya berbicara dengan wajah serius. Cynthia sesekali mengangguk. Arman berbicara pelan dengan tangan yang sesekali bergerak memberi penekanan. Dari sorot wajah mereka, jelas pembicaraan itu penting. Raka berdiri dari kursinya. Kakinya berat seakan terikat rantai. Ia melangkah keluar restoran, menyeberang jalan perlahan. Setiap langkah terasa panjang. Suara mobil, motor, dan pejalan kaki hilang dari telinganya. Yang ia dengar hanya detak jantungnya sendiri. Beberapa meter sebelum sampai, ia berhenti. Ia bisa mendengar samar percakapan mereka. Kata-kata yang singgah di telinganya membuat dadanya semakin sesak. "Pak, aku hanya ingin memastikan." Suara Cynthia lirih tapi tegas. "Keputusan ini tidak salah. Perusahaan tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak siap. Jika dia gagal di hari pertama, apa artinya untuk masa depan perusahaan?" Arman menghela napas panjang. "Aku tahu, aku pun kecewa. Dia anakku. Tapi anakku bukan berarti pewaris yang tepat. Aku sudah lama di perusahaan ini. Sejak masih dipimpin oleh kakekmu. Aku tahu tanggung jawab ini besar. Aku ingin menyerahkannya pada orang yang tepat, bukan hanya karena ikatan darah." Raka terperanjat. Dadanya seperti dihantam palu. Jadi benar, semua ini adalah ujian. Ujian yang seharusnya bisa ia lewati jika saja ia bersabar. Tapi ia gagal, bahkan dengan cara paling memalukan. Air matanya mengalir. Ia menutup wajah dengan tangan. Di tengah keramaian jalan, ia berdiri membisu, menahan perasaan yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ingin sekali ia berlari menghampiri,
berlutut, dan memohon ampun. Namun langkahnya tertahan oleh rasa malu yang lebih besar dari keberaniannya. Hari itu terasa begitu panjang. Sejak pagi, ia sudah disiksa oleh tatapan dingin, lalu diseret oleh penyesalan, dan kini dipaksa mendengar kebenaran pahit dari mulut ayahnya sendiri. Rasanya, dunia yang ia bangun di dalam hatinya runtuh dalam sekejap. Raka berjalan kembali ke kantornya dengan langkah gontai. Setiap langkah seperti menambah beban di pundaknya. Ia masuk lift sendirian, menatap pantulan wajahnya di kaca. Mata sembab, wajah letih, pundak jatuh. Ia sadar, ia sudah kehilangan segalanya. Namun jauh di dalam hatinya, masih ada secercah keinginan untuk memperbaiki. Meski ia tahu, penyesalan sebesar apapun tak akan mengubah kenyataan bahwa ia telah menghina CEO perusahaan dan mengecewakan ayahnya sendiri. Hari itu terasa lebih lambat daripada biasanya. Raka duduk di ruangannya, memandangi layar laptop yang masih menampilkan daftar kamera CCTV semalam. Matanya merah, wajahnya letih, dan pikirannya penuh dengan bayangan pertemuan antara Cynthia dan Arman di taman kecil dekat restoran. Setiap kata yang samar-samar ia dengar terus terngiang di telinganya. Dia anakku. Tapi anakku bukan berarti pewaris yang tepat. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk jantungnya berkali-kali. Ia tahu ayahnya kecewa. Ia tahu ayahnya benar. Dan semakin ia mengingatnya, semakin sesak dadanya. Ia ingin sekali berlari ke ruang ayahnya, berlutut, dan berkata jujur, mengakui semua kesalahan yang ia perbuat. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Rasa malu, rasa takut, dan rasa tak pantas. Jam di dinding berputar pelan, jarum demi jarum bergerak. Namun Raka tetap tak bergerak dari kursinya. Telepon berdering, email masuk, ketukan pintu dari sekretaris pun terdengar. Tapi ia tak menghiraukannya. Semua itu seakan tak penting lagi dibandingkan beban di dalam dadanya. Menjelang siang, ia memberanikan diri untuk turun ke kantin. Ia pikir, mungkin dengan duduk di sana ia bisa menunjukkan bahwa dirinya masih berani. Tapi begitu kakinya menapaki lantai kantin, semua obrolan seketika terhenti. Puluhan mata menoleh ke arahnya. Sebagian menunduk cepat, sebagian hanya menatap dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Suasana hening itu menelannya bulat-bulat. Dengan langkah kaku, Raka menuju meja kosong di sudut. Ia memesan makanan sederhana, hanya nasi putih dan sayur sop. Sendoknya bergerak pelan, tapi rasanya hambar. Dari ujung matanya, ia melihat beberapa karyawan berbisik, sesekali meliriknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang menunduk cepat begitu matanya bertemu dengan mata mereka. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan ponsel, meski jelas-jelas perhatiannya tertuju padanya. Tak sanggup menahan suasana, Raka meletakkan sendoknya dan bangkit. Ia meninggalkan kantin dengan langkah terburu, menunduk dalam-dalam agar tidak melihat siapapun. Kembali ke ruangannya, ia duduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh lagi, membasahi meja kerja yang biasanya rapi dan dingin. Kenapa aku tidak bisa menahan diri waktu itu? Hanya setetes air, hanya sebuah kecelakaan kecil. Suaranya serak, hampir tercekik. Sore hari, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka kembali membuka rekaman CCTV. Kali ini ia tidak hanya ingin melihat ulang kejadian itu, tapi juga mencari kekuatan untuk menghadapi kebenaran. Ia memutar ulang detik-detik ketika Cynthia masuk ke ruang rapat dengan troli kecilnya. Ia melihat kembali bagaimana dirinya bereaksi, bagaimana kata-kata tajam keluar dari mulutnya. Namun kali ini, ia fokus pada wajah-wajah manajer. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kemarahan yang tertahan. Semua itu bukan semata karena air tumpah, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tahu siapa Cynthia sebenarnya. Dan mereka tahu, Raka baru saja melukai orang yang paling berharga di perusahaan. Ia menutup laptopnya keras-keras, menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menatap langit-langit ruangan. Napasnya berat, bahunya naik turun. Air matanya tak lagi deras, tetapi matanya kosong, seolah kehilangan arah. Malam itu, ia memutuskan tidak langsung pulang.
Ia berjalan ke balkon kecil di lantai atas, tempat biasanya karyawan minum kopi atau sekadar melepas penat. Angin malam menyentuh wajahnya, dingin menusuk, namun justru membuat pikirannya lebih jernih. Dari sana, ia bisa melihat cahaya lampu kota yang berkelip, kendaraan yang tak pernah berhenti, dan orang-orang yang masih bergerak mengejar hidup mereka. Haruskah aku mengaku pada ayah? Tanyanya pada diri sendiri. Haruskah aku menemui Cynthia dan meminta maaf langsung? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak berjawab. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus melakukannya. Tapi ia juga tahu, sekali ia membuka mulut, segalanya akan berubah. Karirnya, wibawanya, bahkan mungkin hubungan keluarganya. Ketika malam semakin larut, Raka kembali ke ruangannya. Ia duduk, membuka laptop, dan menuliskan sebuah catatan. Catatan sederhana, hanya beberapa kalimat, namun berisi seluruh isi hatinya. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi putra yang kau andalkan. Aku sudah menghina orang yang seharusnya kuhormati. Aku tidak pantas duduk di kursi ini. Jika aku boleh memilih, aku ingin kembali ke hari pertama dan memperbaikinya. Tapi waktu tidak bisa diputar. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia membaca ulang catatan itu berulang kali. Air matanya kembali jatuh. Ia ingin menyerahkannya langsung ke ayahnya. Namun keberanian itu belum ia miliki. Catatan itu ia simpan di laci, terkunci rapat. Pagi esok akan datang lagi, dengan tatapan-tatapan dingin yang menantinya. Tapi kali ini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berdiri, menundukkan kepala, dan mengaku salah. Meski ia sadar, mungkin semuanya sudah terlambat. Hari itu udara terasa berbeda. Awan mendung menggantung di langit, seakan ikut menekan hati semua orang yang bekerja di perusahaan besar itu. Dari pagi, suasana kantor sudah penuh ketegangan. Manajer dan karyawan saling berbisik, wajah-wajah mereka serius, seolah menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Raka berjalan masuk ke lobi dengan kepala tertunduk. Ia tahu, hari-hari sejak insiden di ruang rapat telah membuat posisinya goyah. Tatapan dingin para karyawan kini sudah tak lagi ia hiraukan. Hatinya pasrah, seakan sudah siap menerima apapun yang akan datang. Lift membawanya naik ke lantai tertinggi. Lorong panjang yang biasanya ramai kini sepi. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya buru-buru menyingkir, tak ingin beradu pandang. Raka menghela napas berat, lalu masuk ke ruangannya. Namun belum lama ia duduk. Suara ketukan keras terdengar di pintu. Sekretaris masuk dengan wajah pucat, lalu berkata, "Pak Direktur, rapat darurat dimulai sekarang. Semua manajer sudah berkumpul di aula." Raka terdiam. Ia mengangguk lemah, lalu bangkit. Langkahnya terasa berat ketika ia menuju aula rapat. Pintu besar aula terbuka, dan di dalamnya puluhan pasang mata langsung menatapnya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sambutan. Hanya keheningan dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan ke kursinya di ujung meja panjang. Namun sebelum ia sempat duduk, pintu aula terbuka lagi. Semua orang berdiri. Dari pintu masuk, seorang wanita muda berjas hitam elegan melangkah masuk dengan wibawa yang membuat ruangan bergetar. Dialah Cynthia, CEO perusahaan. Sosok yang kemarin ia pecat dengan tangannya sendiri. Di sampingnya berjalan seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah penuh keriput. Matanya tajam, langkahnya mantap. Arman Wijaya, direktur lama. Ayahnya. Sosok yang selama ini ia hormati sekaligus kecewakan. Raka tercekat. Kakinya gemetar. Tubuhnya kaku. Hatinya sudah tahu. Inilah akhirnya. Cynthia berdiri di depan ruangan. Suaranya lantang namun tegas. "Saudara-saudara semua, hari ini saya hadir bukan sebagai tamu. Saya hadir untuk menegakkan kebenaran yang sempat dilukai. Kemarin, di depan mata kalian, saya dipermalukan dan dipecat seolah saya tidak berarti. Tapi kalian semua tahu siapa saya. Saya adalah CEO perusahaan ini." Ruangan hening. Beberapa manajer menunduk. Beberapa karyawan menarik napas panjang, menahan emosi.
Cynthia menatap lurus ke arah Raka. Tatapannya dingin, namun ada juga luka yang dalam. Raka Pradipta, katanya tegas. Dengan segala pertimbangan, mulai hari ini kau tidak lagi menjabat sebagai direktur perusahaan ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu besar yang menghancurkan seluruh wibawa Raka. Ia menunduk, bibirnya bergetar, namun ia tidak melawan. Ia sudah pasrah. Arman maju selangkah. Suaranya berat tapi jelas. Raka, aku memberimu kesempatan. Aku berharap kau bisa membuktikan dirimu layak. Tapi yang kau lakukan justru mempermalukan dirimu sendiri. Kau menghina orang yang seharusnya kau junjung tinggi. Dan lebih dari itu, kau mengecewakan aku sebagai ayahmu. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya pecah, jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Manajer dan karyawan menatapnya dengan campuran iba dan lega. Semua tahu keputusan ini adalah akhir dari masa singkat kepemimpinan Raka. Ketika pengumuman resmi ditutup, Raka tidak langsung bangkit. Ia tetap duduk, menunduk. Air matanya tak berhenti mengalir. Semua orang perlahan keluar dari aula, menyisakan keheningan. Di dalam dirinya, ia hanya mendengar satu suara, penyesalan yang menusuk dalam. Aula rapat yang megah itu kini sepi. Kursi-kursi panjang berderet rapi, tapi tanpa suara tepuk tangan, tanpa gemuruh semangat seperti hari pertamanya. Hanya ada Raka yang masih duduk di ujung meja dengan wajah tertunduk. Air matanya menetes, membasahi meja dingin di depannya. Pintu aula masih terbuka. Cynthia berdiri tegak di depan, memandang Raka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada dingin, ada luka, namun juga ada sorot iba yang samar. Di sampingnya, Arman Wijaya berdiri dengan tubuh tegak meski usia telah renta. Matanya menatap tajam ke arah putranya. Namun di balik tatapan itu, tersimpan juga rasa sakit seorang ayah. Raka akhirnya bangkit perlahan. Langkahnya gemetar, lututnya lemah. Ia berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Setiap langkah seperti menyeret beban puluhan ton. Hingga akhirnya, di hadapan Cynthia dan Arman, Raka tak mampu lagi berdiri. Ia jatuh berlutut, tangannya terkatup erat, wajahnya basah oleh air mata. Allah, maafkan aku. Suaranya serak, terputus-putus. Bu, Cynthia, aku sudah menghina. Aku sudah mempermalukanmu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau kau adalah orang yang paling dihormati di perusahaan ini. Aku terlalu sombong, terlalu bodoh. Ampuni aku. Air matanya jatuh deras, membasahi lantai marmer. Suaranya bergetar, penuh sesal yang tulus. Semua harga diri yang dulu ia banggakan kini hancur di hadapan dua sosok yang paling berharga. Ia menoleh ke arah Arman, ayahnya. Ayah, suaranya pecah, lirih. Aku telah mengecewakanmu. Aku tidak bisa menjadi putra yang bisa kau andalkan. Kau memberiku kesempatan, tapi aku menyia-nyiakannya. Aku bukan anak yang pantas mewarisi namamu, apalagi duduk di kursi ini. Arman menatap putranya lama. Matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha tegar. Raka, ucapnya berat. Aku berharap banyak padamu. Aku ingin kau belajar. Aku ingin kau membuktikan bahwa kau bisa memimpin dengan hati, bukan dengan amarah. Tapi yang kau lakukan justru sebaliknya. Kau menghancurkan harapan itu dengan tanganmu sendiri. Raka menunduk lebih dalam. Tubuhnya bergetar. Ayah, maafkan aku menyesal, aku rela kehilangan semuanya, asal kau mau memaafkan aku. Suasana ruangan penuh dengan keheningan yang berat. Hanya isak tangis Raka yang terdengar. Cynthia menatapnya lama, lalu menarik napas pelan. Suaranya tegas tapi mengandung rasa iba. Raka, penyesalanmu memang tulus, tapi kau harus tahu, perusahaan ini tidak bisa dipimpin dengan penyesalan. Perusahaan ini butuh pemimpin yang bijak sejak awal, bukan yang belajar setelah menghancurkan kepercayaan. Raka mengangguk cepat, meski air matanya masih deras. Aku tahu aku sudah tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal, aku benar-benar salah.
Arman akhirnya melangkah mendekat. Ia menunduk, tangannya terulur, menyentuh bahu putranya yang bergetar. Suaranya bergetar meski ia mencoba menahannya. Aku tetap ayahmu, Raka. Tapi sebagai pemimpin perusahaan, aku tidak bisa lagi membelamu. Kau harus belajar dari luka ini. Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikan di luar sini. Bukan dengan jabatan, tapi dengan hatimu. Raka terisak, menggenggam tangan ayahnya erat. Terima kasih, ayah, meski aku sudah mengecewakanmu, kau masih mengakuiku sebagai anakmu. Arman menarik tangannya perlahan, lalu berdiri kembali. Cynthia melangkah mundur, menatap Raka yang masih berlutut. Ada sorot kasihan di matanya, namun keputusan sudah bulat. Mulai hari ini, ucap Cynthia tegas, kau tidak lagi bagian dari perusahaan ini. Anggaplah ini pelajaran terbesar dalam hidupmu. Jangan pernah ulangi lagi kesalahan yang sama di tempat lain. Kata-kata itu membuat Raka menunduk semakin dalam. Ia tidak membantah, tidak melawan. Hanya air mata dan penyesalan yang tersisa. Hari itu, aula rapat menjadi saksi runtuhnya seorang direktur muda yang baru sehari menjabat. Dan di hadapan CEO serta ayahnya sendiri, ia berlutut, menangis, memohon ampun, meski ia tahu jalan kembali sudah tertutup. Langkah Raka terasa semakin berat ketika ia keluar dari gedung perusahaan. Hujan tipis turun, membasahi bahu jas hitamnya dan menetes di atas kotak kardus yang ia peluk erat di dada. Di dalam kotak itu hanya ada beberapa barang. Map, buku catatan, sebuah pena, dan foto lama dirinya kecil bersama ayahnya. Barang-barang sederhana, tapi kini terasa lebih berat daripada karung penuh batu. Jalan raya di depan gedung penuh dengan kendaraan yang berdesakan. Klakson bersahutan, orang-orang berlarian dengan payung, dan suara mesin kendaraan bercampur dengan hujan yang jatuh ke aspal. Namun di tengah keramaian itu, Raka merasa sendirian. Tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang peduli. Hanya seorang pria muda dengan jas basah, berjalan gontai membawa kotak, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia menyeberang jalan dengan langkah tertatih. Sepatu kulitnya licin, nyaris terpleset, namun ia terus berjalan. Orang-orang yang berpapasan hanya melirik sekilas, lalu berlalu begitu saja. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mau tahu bahwa ia adalah seorang direktur yang baru sehari menjabat lalu dipecat di depan semua orang. Raka akhirnya berhenti di sebuah halte bus. Ia duduk di bangku panjang yang dingin, meletakkan kotaknya di samping. Hujan menetes dari atap halte, mengenai pundaknya. Orang-orang lain duduk agak jauh. Sesekali meliriknya dengan pandangan aneh. Seorang ibu muda memeluk anaknya lebih erat, seakan takut terlalu dekat. Raka menunduk. Air matanya bercampur dengan air hujan di pipinya. Tangannya menyentuh foto dalam kotak. Foto dirinya kecil sedang duduk di pangkuan Arman, ayahnya. Di foto itu, wajah Arman tersenyum bangga, sementara dirinya kecil menatap kamera dengan polos. "Awah, ayah," bisiknya pelan, suaranya pecah. "Aku sudah mengecewakanmu. Aku bukan putra yang kau harapkan. Aku hancurkan harapanmu dengan tanganku sendiri." Bus-bus datang dan pergi. Orang-orang naik dan turun. Namun Raka tetap duduk di sana, seolah tubuhnya tak punya tenaga untuk bergerak lagi. Kotaknya semakin basah. Ujung kardus mulai melengkung karena air. Ia memeluknya lebih erat, takut barang-barang di dalamnya rusak. Ketika senja tiba, lampu jalan menyala, memantulkan cahaya oranye di genangan air. Raka akhirnya berdiri, melangkah menuju apartemen kecilnya. Tangga menuju lantai 4 terasa panjang. Setiap langkah berat, setiap napas pendek. Sesampainya di kamar, ia menyalakan lampu redup. Ruangan itu sempit, hanya ada ranjang, meja kecil, dan lemari. Ia menaruh kotaknya di meja, lalu duduk di kursi kayu. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Map-map ia keluarkan, ditumpuk di sudut meja. Pena kesayangannya ia letakkan di atas buku catatan. Lalu, ia meraih foto itu lagi. Wajah ayahnya menatapnya dari balik bingkai kayu. Raka menahan napas, lalu pecah dalam tangis yang keras.
Tangannya bergetar. Ia memukul dadanya sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Hanya karena segelas air, hanya karena kesombongan kecil, aku hancurkan semua ini. Suaranya parau, menggema di kamar sempit itu. Malam semakin larut. Lampu kota berkelip di luar jendela, tapi di dalam kamar, hanya ada Raka yang meringkuk di kursinya, menahan perih yang tak tertahan. Ia menatap kosong ke arah langit-langit. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Jika saja waktu bisa kuputar kembali, bisiknya lirih. Aku akan memilih diam. Aku akan memilih memaafkan. Aku akan memilih menahan diri. Tapi semua sudah terlambat. Semua sudah hilang. Hening menguasai kamar. Hanya suara detik jam yang berjalan lambat. Raka akhirnya merebahkan kepalanya di meja. Foto ayahnya masih ia genggam erat. Matanya perlahan terpejam. Tubuhnya lelah oleh tangis dan penyesalan. Di luar sana, kota tetap hidup. Lampu-lampu jalan tetap menyala. Orang-orang tetap bergerak mengejar harapan mereka. Namun bagi Raka, malam itu adalah malam paling gelap dalam hidupnya. Malam ketika ia benar-benar merasa tidak lagi punya tempat di dunia yang pernah menyambutnya dengan tepuk tangan. Malam berganti pagi. Matahari terbit perlahan, menembus jendela kecil apartemen Raka. Cahaya keemasan menyinari kamar sempit itu, memperlihatkan tubuh seorang pria muda yang masih terlelap di kursi kayu. Kepalanya tertunduk di atas meja, matanya bengkak karena tangis, dan di tangannya masih tergenggam foto lama bersama ayahnya. Kotak kardus berisi barang-barangnya tergeletak di lantai. Ujungnya sudah lembek karena basah semalam. Sebagian map terlihat keluar. Suasana kamar penuh dengan keheningan. Hanya suara kipas tua yang berderit pelan. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Raka terbangun, tubuhnya kaku, matanya berat. Ia menoleh ke arah pintu, keningnya berkerut. Siapa yang akan datang ke tempatnya? Ia tidak pernah kedatangan tamu. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan langkah lemah, ia bangkit, berjalan ke pintu, lalu membukanya. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang tak pernah ia duga akan datang ke tempat itu. Arman Wijaya, ayahnya. Pria tua itu berdiri dengan jas sederhana. Rambut putihnya berkilau terkena sinar matahari. Wajahnya tegas, namun ada kelelahan di sana. Matanya menatap Raka dengan sorot yang sulit ditebak. Raka membeku. Kotak di dadanya seolah meledak. Ayah? Suaranya parau. Matanya kembali basah. Arman menatapnya lama, lalu masuk tanpa berkata apa-apa. Ia menutup pintu perlahan, lalu melangkah ke meja kecil di sudut kamar. Pandangannya menyapu ruangan sempit itu, kursi kayu yang reyot, ranjang tipis, dan kotak basah di lantai. Jadi ini tempatmu, ucap Arman lirih, suaranya berat. Direktur perusahaan besar, tapi akhirnya duduk di kursi reyot seperti ini. Raka menunduk. Air matanya menetes. Ayah, maafkan aku. Suaranya patah. Aku sudah mengecewakanmu. Mengecewakan semua orang. Aku tidak pantas menyandang namamu. Arman duduk di kursi, menatap foto yang masih digenggam putranya. Aku sudah melihat rekaman CCTV itu. Nak, aku tahu semua yang kau lakukan. Kau arogan. Kau ceroboh. Tapi aku juga tahu, di dalam hatimu masih ada rasa menyesal. Raka jatuh berlutut di lantai, memeluk kaki ayahnya. Tangisnya pecah. Ayah, aku sudah hancur, aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Arman menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat menyentuh kepala putranya. Raka, aku memang kecewa. Tapi aku tetap ayahmu. Darahku tetap mengalir di nadimu. Aku tidak bisa menghapus rasa itu. Air mata Raka mengalir deras, membasahi kaki ayahnya. Ayah, aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin berubah. Aku tahu aku tidak pantas kembali ke perusahaan. Tapi setidaknya, jangan biarkan aku kehilanganmu juga. Arman akhirnya menarik napas panjang, lalu memeluk putranya erat. Tubuh tua itu bergetar menahan air mata. Nak, aku sudah memberimu ujian, dan kau gagal. Tapi hidup tidak berhenti di sini.
Jika kau benar-benar ingin berubah, buktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Raka terisak dalam pelukan ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasakan kehangatan, meski hatinya masih perih. Arman melepaskan pelukan, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak bisa menjanjikan jalan mudah, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Bangkitlah, nak. Jadilah lelaki yang bisa kau banggakan sendiri suatu hari nanti. Raka mengangguk, meski air matanya masih deras. Terima kasih, ayah, meski aku gagal, kau masih datang padaku. Matahari pagi menyinari kamar sempit itu. Dua sosok ayah dan anak duduk berhadapan, dikelilingi keheningan yang penuh makna. Di luar, kota tetap ramai, tapi di kamar kecil itu, sebuah harapan baru mulai tumbuh di tengah puing-puing penyesalan. Dan di dalam hati Raka, ia tahu, perjalanannya belum berakhir. Ia mungkin telah jatuh, namun masih ada jalan untuk bangkit, meski harus mulai dari titik paling rendah. Beberapa minggu berlalu sejak hari pemecatan itu. Hidup Raka berubah drastis. Dari seorang direktur yang disambut dengan tepuk tangan, ia kini hanya seorang pria biasa yang berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain, membawa map berisi lamaran kerja. Pagi itu, ia berdiri di depan sebuah gedung perusahaan menengah. Tidak sebesar gedung lama tempat ia bekerja, namun tetap megah dengan kaca-kaca tinggi. Jas hitamnya kini sederhana, tidak baru lagi, tapi tetap rapi. Ia melangkah ke dalam dengan hati berdebar. Di meja resepsionis, ia menyebutkan maksud kedatangannya. Saya ingin menyerahkan lamaran kerja, katanya pelan. Suaranya tidak lagi penuh wibawa, melainkan rendah hati. Resepsionis tersenyum singkat, menerima map itu, lalu berkata, silakan menunggu kabar dari kami. Raka mengangguk, lalu berterima kasih dengan tulus. Meski ia tahu, mungkin hanya akan menjadi karyawan biasa, ia tidak keberatan. Ia tidak lagi memandang jabatan sebagai tujuan. Baginya, bisa bekerja dengan hati yang tenang lebih berharga daripada kursi direktur yang penuh kesombongan. Sepanjang hari ia melamar ke beberapa perusahaan lain. Ada yang menolak halus, ada yang bahkan tidak menoleh padanya. Raka menunduk setiap kali menerima penolakan, tapi hatinya tidak lagi penuh amarah. Ia belajar menerima bahwa perjalanan hidup memang penuh luka, dan luka itu yang mengajarkannya arti rendah hati. Sore harinya, ia kembali ke apartemen kecilnya. Di ruang sempit itu, sudah ada Arman yang duduk di kursi kayu reot, menunggu sambil membaca koran. Rambut putihnya tampak bercahaya terkena sinar lampu redup. Ayah. Raka menyapa lirih. Arman menoleh, tersenyum kecil. Bagaimana harimu, nak? Raka duduk di kursi seberang, meletakkan map kosongnya di meja. Aku melamar ke beberapa perusahaan. Ayah, tidak ada yang pasti, tapi setidaknya aku mencoba. Arman menatap putranya lama, lalu mengangguk pelan. Itu langkah yang baik. Hidup memang tidak selalu tentang jabatan tinggi. Kadang, justru di bawah, kita belajar arti sebenarnya dari kerja keras. Raka menunduk. Air matanya kembali menggenang. Ayah, aku dulu sombong. Aku kira dengan kursi direktur, aku bisa dihormati. Tapi aku salah. Hormat itu datang dari sikap, bukan dari jabatan. Arman menepuk bahu putranya. Suaranya bergetar tapi penuh kasih. Kau akhirnya mengerti. Nak, itu yang selama ini ingin aku ajarkan. Kau jatuh, tapi bukan berarti kau kalah. Selama kau mau bangkit, ayah tetap ada di sampingmu. Raka menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, ayah. Aku tidak tahu apa jadinya kalau kau tidak datang menemuiku waktu itu. Arman tersenyum, meski matanya basah. Kau tetap anakku. Apapun yang terjadi, darahku tetap mengalir di tubuhmu. Kau boleh gagal sebagai direktur, tapi jangan gagal sebagai manusia. Raka menunduk, menangis pelan. Malam itu mereka berbincang lama. Tentang masa kecil Raka, tentang harapan Arman, tentang kesalahan yang kini menjadi pelajaran.
Dan untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, Raka merasa ada cahaya kecil di hatinya. Mungkin ia tidak akan kembali ke kursi direktur. Mungkin ia akan bekerja sebagai pegawai biasa. Tapi itu tidak masalah. Karena kini ia tahu, hidup bukan soal jabatan, melainkan soal bagaimana ia bisa menjaga hati dan tidak mengecewakan orang-orang yang ia cintai. Cerita selesai. Sahabat 1000 kisah nyata. Itulah akhir dari perjalanan seorang direktur muda yang belajar arti rendah hati dengan cara paling pahit. Dari kursi megah direktur, ia jatuh ke kursi reot di apartemen kecilnya. Namun di tengah kehancuran itu, ia masih menemukan pelukan seorang ayah yang setia mendukung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hormat tidak pernah lahir dari jabatan, tapi dari hati yang tulus. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak meremehkan orang lain, sekecil apapun perannya. Jangan lupa bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah darinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.